untuk laki-laki dan perempuan itu memakai wangi-wangian. Jangan lupa ibu istighfar terus, yang menyimpan minyak wangi nanti di Bir Ali menuju ke tanah suci. Jangan lupa ditutup rapat-rapat, kalau bisa dibuang sajalah. Daripada kena ternyata dari hotel kita kan tadi sebelum niat pakai skincare, pakai lipstick, pakai minyak wangi boleh karena belum niat. Tapi kalau kita sudah di masjid udah naik bis ini udah niat, berarti berlaku larangan umroh gitu ya. Dibuang sajalah, karena kadang-kadang kita tidak sadar, kok badan saya bau ya, bau ketek, padahal tadi mandi bagus, tapi capek, baditu kadi akhirnya bau ketek, tersadar, tadi buka tutup minyak wanginya, oles, jempol lidernya, oles, nggak boleh. nah eta teh seueur gitu teh. Lebih baik dibuang saja, nanti kita beli lagi banyak di Mekah gitu ya, dibuang saja minyak wanginya. Bagaimana kalau kita puyeng? Wajib liur ya, puyeng gitu ya. Ternyata kepala kita sakit gimana? Minum obat boleh? Boleh, minum obat boleh. Yang cocoknya pakai panadol, boleh pakai panadol. Yang cocoknya pakai tolak angin. Pokoknya yang cocok. Obat-obatan ibu di Indonesia bawa ya, dibawa di teng-tengan gitu. Terus bagaimana kalau dioleskan Preskare? Itu sebetulnya ada dua kaul, ada dua keterangan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak gitu. Karena itu untuk pengobatan. Nah, sebetulnya kalau untuk mengacu ke Abdullah lebih baik ditinggalkan saja. Minum obat saja. Yang cocoknya pakai puyer bintang 7 atau bintang 5 boleh. Minum obat saja ibu-ibu. Ya daripada kita ragu-ragu. Saya terima apa enggak ya kalau pakai Preskare? Biasanya saya kalau puyer pakai Preskare, tapi ini ragu, ada yang boleh, ada yang enggak, udah tinggalkan saja. Daripada biaya kita ke laut, kita capek-capek ibadah nggak dapat pahala dari Allah, itu lebih baik tidak dipakai. Udah Preskare-nya ditinggalkan saja di bagasi. Makanya kalau udah berangkat simpan di tasnya yang paling dalam, jangan sampai kita lupa. Pas puyeng tahu-tahu modok itu tas istilahnya ya, langsung dioles-oles, kan lupa. Tahu-tahu temannya, kok kamu bawa Preskare sih? Iya saya pakai Preskare, kan nggak boleh. Kan nggak boleh gitu ya. Aduh saya gimana ya? Ya kamu harus bayar dah. Ya nggak mau lah. Akhirnya apa? Bertengkar. Udah tuh bertengkar nggak boleh. Akhirnya apa? Batal gitu ya. Nah makanya ibu-ibu semuanya kita harus tetap berdoa sama Allah agar ibadah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita mendapat petunjuk dari Allah, dan kita dihindari dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah umrah kita. Terus untuk laki-laki yang biasanya dingin, saya di bis dingin banget ya, pakai kaos kaki itu enggak boleh. Apapun bentuknya yang bisa menutup ke mata kaki laki-laki itu tidak boleh. Pakai sendal capit saja gitu ya, yang bisa kelihatan mata kaki. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, justru kalau perempuan harus tertutup mata kakinya, kalau kelihatan batal. Nah sebaliknya ya, itu jadi cukup telapak tangan dan muka itu untuk perempuan. Terus yang seterusnya, bagaimana kalau di jalan kita ada jukut atau pepohonan kecil, kita lupa pas lewat ada pohon petik, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau terus ada itu seterusnya ada hewan-hewan, ada japati, kan nanti banyak japati, burung japati. Itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipukul. Kita sayangi, kita biarkan saja mereka bermain gitu. Kalau ketemu ular, hewan-hewan yang bisa mencelakakan kita itu boleh. Membahayakan. Kalau mencelakakan kita mah boleh dibunuh, itu ya, itu boleh. Kalau yang bisa mencelakakan kita. Nah itu ibu ya. Yang kedua itu tidak boleh kawin. Ngapain kita kawin? Umroh ya Bu ya. Ya Pak ya, kita mau umroh.
masa mau kawin di sana. Mantap. Tidak boleh lagi bercumbu. Makanya kalau nanti setelah kita di Bir Ali di Masjid Bir Ali dan naik di bis, Pak Haji Awing dengan ibunya mohon jangan bersatu karena Pak Haji nggak pakai celana. Gitu. Takut nafsu. Kayaknya. Ya. Makanya perempuan sama perempuan, nanti Pak Awing sama Pak Haji Juju aja di belakang, ibunya pindah ke depan. Nanti lupa pas goyang, waduh, bahaya itu. Batal. Bahaya. Jadi jangan sampai bisa membatalkan timbul nafsu. Itu timbul nafsu itu jadi batal. Labaik Allahumma labaik, ternyata lupa nyender kayak gitu. Akhirnya nafsu gitu kan. Setan itu berbagai cara untuk bisa membatalkan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Jadi mubazir kita gitu. Makanya nanti pas di Mekah ini hanya sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu akan menuju Allah, menuju Baitullah, menuju kekasih Allah gitu ya. Sesudah kekasih Allah kita akan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah itu dilarang sama Allah, kawin, bercumbu, mengawinkan atau tunangan. Tunangan tidak boleh jadi. Nah bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Nah jadi ingat-ingat bagaimana ya Bu Haji kalau lupa, dekatkan diri kepada Allah dari sekarang. Minta tolong sama Allah dari sekarang. Kita ibadah ke sana untuk dekat sama Allah, untuk memohon ampun dari lahir sampai kita besar sampai tua ini. Kita untuk memohon ampun sama Allah, memenuhi panggilannya yang dari perut kita sudah dipanggil dari perut. Segede ini, satua ini kita baru datang. Coba acungkan tangan yang sudah berangkat ke tanah suci. Saya pengen tahu. Alhamdulillah. Mungkin ada yang berangkatnya, ada yang umroh, ada yang haji. Ya, sama aja. Tuh, udah punya gambaran. Tapi ini minoritasnya belum pada tahu ya ke tanah suci. Nah, berdoa dan sekarang kita punya ada waktu 2 minggu lagi. Bangun malam sekarang. Jam 2 bangun. Bersihkan diri, bersihkan hati, gitu ya. Bersihkan diri, bersihkan hati. Jangan sampai bersih diri kita tampil baik, tapi hati kita masih kotor. Kita masih marah-marah sama teman, masih ada benci sama teman, masih iri sama teman. Udah itu buang jauh-jauh, buang. Masih ada sombong dalam hati. Wah, saya di rumah punya mobil 8, sawahnya luas, emasnya 1 peti, saya di rumah. Udah, tinggalkan saja. Karena orang yang sombong itu akan kelihatan dari matanya, dari tangannya, dari kakinya, dari cara bicaranya, dari segala perilakunya akan kelihatan. Udah, di hadapan Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat harta dan penampilanmu, kecantikanmu, tidak melihat kecantikanmu, kegantenganmu, tidak melihat apapun yang ada di diri kamu di dunia, tidak. Allah itu cuma melihat balaki yang dulu, Allah itu cuma melihat hati dan pekerjaan di hati. Yang Allah akan lihat nanti pas datang ibu masuk ke pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram. Baikallahumma labaik. Allah itu akan lihat hatinya. Siapa yang paling lurus, yang ikhlas, yang paling ingin lillahi ta'ala, yang paling ikhlas hatinya, itu yang akan Allah rangkul. Sini kamu, sini. Itu seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kembali luruskan niat kita. Pimpin diri ini dengan hati yang suci. Karena pimpinan kita itu adalah hati. Setiap jiwa itu adalah pemimpin. Innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah pemimpin, dan pemimpin kita adalah hati kita. Hati kita mulai sekarang kita sucikan. Cuman didik dari sekarang, mulai sedekah biar hati ini suci, bersih, lembut. Sedekah ada di jalan parkir atau ke rumah, datang kering gitu ya,
Udah sekarang biasanya cuma itu datang deh. Udah sekarang makasih aja, jangan lihat wah di mana mah beunghar gitu kan. Ulah. Gak boleh sekarang, gak boleh, maaf ya orang Cirebon, saya malah bahasa Sunda bicaranya. Gitu. Jadi kita didik diri ini dengan hati kita yang ikhlas, dengan sedekah, dengan sholat yang tepat waktu, yang khusyuk. Terus apa lagi? Dengan zikir. Dengan apa lagi? Coba siapa yang tahu? Dengan zikir, dengan tahajud, dengan sedekah. Dimulai dari sekarang, teman-teman kita yang hilang senalnya, ini bu, senal ibu. Pas turun dari masjid, senal saya kemana ya? Carikan. Saya pengen minum, ini bu, saya punya minum. Allah akan lihat siapa ibu-ibu, bapak-bapak, tamu kata Allah yang paling penyayang. Yang paling penyayang. Ada aja yang sombong, marah, udah tolak, batal kata umrohnya. Pas umroh kita terus melakukan kasih sayang. Gitu. Ya, ingat ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran buat bapak ibu semuanya yang ingin datang kepada Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ibu semuanya dipeluk oleh Allah nanti di Baitullah. Amin. Diampuni segala dosa-dosa ibu semuanya dari lahir sampai setua ini, dan dibalikan oleh Allah, dibekali dengan takwa, dengan hati yang takwa, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jernih. Pulang dengan jiwa yang lain, jiwa yang mabrur. Apa itu mabrur? Semakin baik dia pulang, semakin baik dia sholatnya, semakin baik dia ibadahnya, semakin sayang hatinya, semakin lembut hatinya. Bukan pulang dengan rasa yang akhirnya pulang dari tanah suci malah sombong gitu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita masih ada waktu dari sekarang, berpuasalah ibu-ibu semuanya ya. Kosongkan perutnya minimal seminggu 2 kali, ada waktulah. Seminggu 2 kali, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Jangan lupa tiap pada sholat kita sudah menyeru pada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.